dengan saya Aditya Wulandani. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Materinya yaitu bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung itu terdiri atas beberapa jenis seperti tabung, kerucut, dan bola. Nanti kita akan belajar mengenai beberapa contoh soal beserta penjelasan mengenai bangun ruang. Akan tetapi khusus untuk pertemuan ini kita hanya akan belajar satu jenis bangun ruang yaitu tabung. Nah, adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini yaitu memahami standar kompetensi pada pembelajaran kita kali ini dapat dilihat pada layar ya semuanya, yaitu memahami sifat-sifat tabung, kerucut, dan bola serta menentukan ukurannya. Kemudian mengidentifikasi unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola, lalu menghitung luas selimut dan volume pada tabung, kerucut, dan bola, dan yang terakhir yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang yaitu tabung, kerucut, dan bola. Akan tetapi khusus hari ini kita akan belajar mengenai tabung saja dulu ya. Nah, indikatornya silahkan dilihat pada layar, indikator yang akan kita pelajari ya untuk pertemuan kita pembahasan kali ini. Silahkan dibaca. Nah, kemudian mengenai tabung. Nanti tabung ini kita akan belajar bagaimana menghitung luas permukaan tabung, bagaimana menghitung volume tabung. Kemudian bagian-bagian pada tabung nanti kita akan kupas tuntas bangun ruang sisi lengkung mengenai tabung. Mengenai tabung, silahkan perhatikan gambar yang ada di samping. Ini adalah tabung ya. Kemudian perhatikan bagian atas tabung, tutupnya tabung. Di situ ada garis yang terputus-putus ya, garis terputus-putus yang hanya setengah pada lingkaran. Garis terputus-putus pada setengah lingkaran itu namanya adalah radius. Radius biasa juga dikatakan orang-orang sebagai jari-jari. Kemudian pada selimutnya tabung ada garis yang memanjang ini, itu namanya adalah tinggi. Tingginya tabung. Kemudian pada sifat-sifatnya tabung dapat kita lihat, saya rasa di gambar jelas ya. Sifat-sifatnya tabung itu memiliki sisi ya. Jadi lihat di gambar situ, sisinya ada yang di atas, ada yang di bawah, serta sisi lengkung ya. Jadi sisinya itu ada 3, kemudian ada juga rusuknya. Untuk lebih jelasnya lihat saja gambarnya. Jadi tabung itu memiliki ya. Kemudian ini adalah gambar tabung ya, tabungnya. Kemudian perhatikan untuk menentukan luas permukaan tabung. Ketika tabung kita bongkar gambarnya, kita gunting misalnya, maka dia akan membentuk seperti pada gambar. Dia tersusun dari 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Nah, untuk luas alasnya itu ya, alasnya itu kan berbentuk lingkaran ya. Alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian untuk menghitung luasnya itu sama saja kalau kita mencari luas daripada lingkaran yaitu VR kuadrat. Itu untuk alas atas, begitupun untuk alas bawah karena mereka merupakan lingkaran yang sama besar. Jadi untuk menghitung luas atasnya tabung sama saja dengan luas alasnya yaitu VR kuadrat. Kemudian untuk selimut tabung, memang tabung ketika berdiri dia membentuk lengkungan, tapi ketika dia dipisah atau dibongkar dia akan membentuk sebuah persegi panjang. Nah, untuk
mencari luas tersebut yaitu cukup dengan VR kali T. Jadi berdasarkan gambar ini dapat kita simpulkan bahwa cara untuk mencari luas permukaan tabung yaitu sama dengan, kalau mau mencari luas permukaan tabung kita perhatikan ada dua VR T kemudian digabungkan dengan 2 kali VR kuadrat. Kenapa 2 kali VR kuadrat? Karena lingkarannya ada 2, alas atas dan alas bawah, sehingga sedemikian sehingga dia menjadi 2 VR kemudian R ditambah dengan T. Nah, kemudian kalau kita perhatikan gambar yang ini ya, kalau kita cermati tabung itu, contoh kita membuat bangun ruang, dia bentuk awalnya segi 6 ya, segi 6. Apabila kita tarik garis secara terus-menerus, dia akan membentuk sebuah tabung ya. Saya rasa ini jelas. Prisma ya. Prisma ini sama, volumenya prisma ini sama saja dengan volumenya tabung. Kenapa demikian? Seperti pada gambar, apabila kita tarik garis secara terus-menerus, dia akan membentuk sebuah tabung. Jadi untuk mencari volume daripada tabung yaitu sama saja dengan VR kuadrat dikalikan dengan T. Nah, sebuah contoh. Perhatikan, ada contoh. Yang pertama, jari-jari alas tabung adalah 28 cm dan tingginya adalah 25 cm. Berapakah luas seluruh permukaan tabung? Nah, ingat tadi kalau kita mau mencari luas permukaan tabung, rumusnya adalah 2 VR dikalikan dengan R ditambah T. Kemudian yang soal kedua, panjang jari-jari tabung adalah 17 cm dan tingginya adalah 40 cm. Tentukan luas selimut tabung. Yang ketiga, soal yang ketiga adalah panjang diameter lingkaran sebuah tabung adalah 30 cm dan tingginya adalah 35 cm. Carilah volume tabung tersebut. Jadi soal nomor 3 yang akan kita pecahkan adalah volume tabung. Yang keempat adalah luas permukaan tabung adalah 5.544 cm kuadrat. Kemudian 44 dan panjang jari-jarinya adalah 14 cm. Maka tinggi tabung tersebut adalah, bagaimana cara kita memecahkannya? Perhatikan, yang pertama luas permukaannya tabung. Kita tinggal masukkan saja rumusnya yang tadi, yaitu 2 VR kemudian dikalikan dengan R tambah T. Tinggal kita masukkan 2 dikali V-nya kita menggunakan 22/7 ya, karena R-nya nanti bisa dibagi 7, kecuali ketika jari-jarinya nilainya tidak bisa dibagi 7, maka kita menggunakan 3,14 ya. Kembali ke rumusnya, 2 VR kemudian kita kalikan R ditambah T. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 28, karena jari-jarinya tadi 28 kemudian ditambah 25. Kenapa ditambah 25? Karena tingginya pada soal tadi adalah 25. Hasilnya adalah 2 dikali 22/7 dikali 28 dikali 53. Ingat, yang pertama kali kita operasikan adalah yang berada di dalam kurung. Jadi hasilnya adalah 9.328 cm ya. Kemudian untuk soal kedua, luasnya ya, yaitu 2 VR kali 2 VRT, 2 VR atau 2 VR kali T ya. Kemudian 2 dikali 3,14 dikali 17 kemudian dikalikan 40, hasilnya adalah 4.270,4 ya. Kemudian untuk yang ketiga, volumenya berapa? VR kuadrat dikalikan dengan T. Jadi saya kira untuk seperti itu cukup jelas ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui nilainya berapa, tinggal kita
kasih. Saya rasa cukup untuk pembahasan mengenai materi bangun ruang sisi lengkung mengenai tabung kali ini ya. Untuk pertemuan berikutnya silahkan pelajari kembali kerucut karena kita akan membahas membedah tentang bangun ruang sisi lengkung kerucut ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.